Hai teman-teman, senang berjumpa kembali dengan kalian semua. Setelah lulus nanti, kira-kira kalian mau kemana? Kuliah atau bekerja? Kalau ingin bekerja, teman-teman harus membuat surat lamaran kerja. Nah, sekarang mari kita belajar membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat perkenalan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, kantor, atau instansi terkait untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Gunakanlah bahasa yang baik, santun, baku, dan efektif. Surat lamaran pekerjaan juga harus rapi dan sopan. Di dalamnya, seorang pelamar harus menyertakan dokumen lain, seperti biodata, riwayat hidup, atau kurikulum vitae. Sekarang, mari kita membuat surat lamaran pekerjaan. Perhatikan baik-baik ya. Tempat dan tanggal pembuatan. Tempat dan tanggal ditulis pada bagian paling atas sebelah kanan surat. Contohnya, Yogyakarta, 12 Juli 2016. Perihal atau hal. Perihal atau hal dituliskan di bawah tempat dan tanggal surat, tetapi di sebelah kiri. Cara penulisannya adalah, tuliskan kata perihal disertai tanda titik 2, serangkai tanpa spasi. Lalu, isi dengan frasa, yaitu lamaran pekerjaan. Lampiran. Lampiran dituliskan di bawah perihal atau hal, lalu isilah sesuai jumlah lampirannya. Misalnya, jika lampirannya ada 5 lembar, maka ditulis 5 lembar. Alamat surat. Alamat surat adalah alamat yang dituju, bisa berupa nama perusahaan, nama kantor, lembaga, atau yang lain. Alamat surat dituliskan di bawah lampiran. Nah, untuk penulisannya, kalian perhatikan baik-baik. Tulislah sapaan yang terhormat dengan menyingkatnya menjadi YTH. Setelah itu, diikuti jabatan penerima surat serta nama perusahaannya. Contoh, Kepala Bagian Personalia PT Angkasa. Di bawahnya, tulislah alamat perusahaan. Misalnya, Jalan Veteran nomor 50, Yogyakarta, atau Jalan Veteran 50, Yogyakarta. Penulisan kata jalan dan nomor tidak boleh disingkat. Nah, penulisan utuhnya seperti ini. YTH, titik, Kepala Bagian Personalia, PT Angkasa, Jalan Veteran nomor 50, Yogyakarta. Salam pembuka. Gunakan salam dengan hormat sebagai salam pembuka, lalu diikuti tanda koma. Perhatikan penulisannya berikut ini. Dengan hormat, huruf D kapital, sedangkan H kecil. Isi surat lamaran. Isi surat merupakan bagian terpenting karena berisi maksud dan informasi inti surat lamaran pekerjaan. Perhatikan baik-baik beberapa hal berikut ini. 1. Kalimat pembuka. Surat lamaran pekerjaan berisi dasar penulisan surat. Bagian ini berisi sumber informasi lowongan pekerjaan. Biasanya, informasi kita temukan di media massa cetak atau elektronik. Contoh kalimatnya, berdasarkan iklan di Harian Cahaya tanggal 10 Juli 2016 tentang lowongan pekerjaan di PT Angkasa. Maksud surat. Maksud surat merupakan bagian dari kalimat pembuka. Tuliskan maksud setelah bagian kalimat pembuka. Perhatikan penulisannya berikut ini. Contoh, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk menempati posisi sebagai staf administrasi di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, jika digabungkan, penulisan utuhnya seperti ini.
Berdasarkan iklan di Harian Cahaya tanggal 10 Juli 2016 tentang lowongan pekerjaan di PT Angkasa. Dengan ini, saya mengajukan lamaran untuk menempati posisi sebagai staf administrasi di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. 3. Kualifikasi. Bagian ini berisi pendidikan formal, pengalaman kerja, atau kompetensi atau keahlian kalian di bidang yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang akan kalian isi. Jika kalian punya prestasi, sampaikan juga prestasi pada bidang yang sama karena ini menjadi nilai tambah bagi kalian. Contoh, saya telah menyelesaikan sekolah menengah kejuruan administrasi perkantoran dan terbiasa melakukan pengarsipan data dengan menggunakan komputer, terutama mengoperasikan aplikasi MS Office seperti Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook, juga internet, maupun surat menyurat dalam bahasa Inggris. 4. Persyaratan. Pada bagian ini, tuliskan apa saja yang kalian sertakan, yaitu berupa berkas-berkas yang diperlukan untuk kelengkapan surat lamaran pekerjaan. Contoh, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan A. Daftar riwayat hidup, B. Fotokopi ijazah SMK, C. Fotokopi transkrip nilai, D. Fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan, dan E. Pas foto terbaru. 5. Harapan. Bagian ini sangat mempengaruhi diterimanya suatu lamaran pekerjaan. Sampaikanlah harapan kalian dengan kalimat yang baik untuk meyakinkan user atau pemilik perusahaan. Namun, perlu diingat, sampaikan secara wajar dan tidak berlebihan. Contoh, besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Salam penutup. Sampaikanlah ucapan terima kasih atas dikabulkannya surat lamaran kalian. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas terkabulnya lamaran pekerjaan ini, saya ucapkan terima kasih. Nama dan tanda tangan calon pelamar. Bagian ini merupakan kaki surat dan biasanya tuliskan hormat saya dengan ketentuan huruf S pada kata saya dicetak kecil. Selain itu, surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Kalimat yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Alangkah baiknya apabila lamaran menggunakan tulisan tangan. Informasi tentang identitas diri harus diisi secara jelas dan lengkap. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, KTP atau kartu tanda penduduk, sertifikat, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, bagaimana? Kalian siap untuk melamar kerja? Semoga sukses ya. Demikian pertemuan kita tentang surat lamaran pekerjaan. Selamat belajar!